Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga Jemaat Rantepao. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Penekanan warta jemaat pada sore hari ini yaitu pada poin yang ke-20, poin nomor 3. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam warta jemaat, yaitu ibadah hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 9 dan pukul 18 atau jam 6 sore di Gedung Bunga Alalan Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 22, ibadah lansia, silakan lihat di warta jemaat di layar, ibadah lansia. Kemudian poin nomor 24, silakan Bapak Ibu melihat di layar. Dan poin nomor 25, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Mangallo STH tidak ada di tempat atau izin mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2025 untuk menghadiri wisuda istri kekasih Ibu Asna Setiamin di Makassar. Kita dukung dalam doa. Kemudian poin nomor 26, anggota baru, yaitu yang pertama, keluarga Bapak Rio Teguh Basongan, dan kedua, Bapak Gus Rianto Toding. Mungkin ada beribadah pada sore hari ini, dipersilakan untuk berdiri. Berita duka cita, silakan lihat di layar, yaitu Bapak almarhum Palulungan, orang tua dari Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, dan jenazah telah dimakamkan di Flores and Kupang. Kemudian poin nomor 28, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Martina Rising di kelompok pelayanan 7. Silakan lihat di layar. Jemaat baca selanjutnya di layar. Dan pundi khusus pada poin nomor 30, silakan dilihat di layar. Ya, demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merayakan Minggu Paskah yang ke-6 dengan tema yang mengajak kita untuk merenungkan perjalanan iman kita dalam tema menyeberanglah dan tolonglah kami. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, Tuhan mengundang kita untuk melangkah dengan iman, menyeberangi setiap rintangan dengan keberanian yang berasal darinya. Melalui perayaan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berjalan bersamanya, tetapi juga untuk menjadi tangannya yang menolong sesama. Marilah membuka hati dan pikiran kita
kita siapkan untuk menerima firman-Nya dan menghidupi panggilan-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari masuk, mari masuk. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus. Kasih Tuhan menyertai kamu.
kita bersama-sama bermazmur dari Mazmur 67 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dibaca secara berbalasan. Mazmur 67 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mulai. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Amin. Puang Kamaseina. Sama-sama kita akan mendengarkan perintah mengasihi dengan sikap berdiri. Injil Markus pasal 12, pada ayatnya yang ke-29 sampai 31. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Demikian perintah mengasihi. Amin. Bagi firman
Saudara-saudara yang kekasih, kita telah dipanggil untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, untuk melangkah dengan iman dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Namun, seringkali kita menyadari bahwa dalam perjalanan ini kita tidak selalu setia. Ada saat-saat ketika ketakutan dan keraguan menguasai hati kita, membuat kita enggan untuk melangkah. Ada kalanya kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan kita sendiri daripada mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Di hadapan Tuhan yang Maha Kasih, mari kita akui segala kelemahan dan dosa kita. Kita mengakui bahwa seringkali kita gagal dalam menyeberangi tantangan iman dan mengabaikan panggilan untuk menolong sesama. Marilah kita dengan rendah hati datang kepadanya, memohon pengampunan dan kekuatan baru, agar kita dapat terus melangkah di jalannya dengan hati yang setia dan tangan yang siap menolong. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaannya yang telah kita terima dan rasakan sepanjang minggu yang lalu,
dan untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat Rantepao. Selain persembahan berupa kantong pundi yang dijalankan di depan kita, tersedia pula berupa kotak pembangunan yang akan digunakan untuk pelunasan utang tanpa bunga, penyelesaian biaya gedung pelayanan Bunga Lalan. Dan adapun firman Tuhan yang melandasi kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan terambil dari Mazmur 67 ayat yang keempat, berbunyi, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Mengiringi persembahan kita angkat nyanyian ucap syukur pada Tuhan.
Kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan telah melibatkan kami untuk memberikan persembahan kami padamu sebagai buah-buah iman kami, sebagai rasa syukur kami atas pemeliharaan berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikannya Tuhan, agar dapat berguna bagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Yang ada pada kami pula Tuhan, Tuhan berkati dan ajar kami untuk menggunakan dengan baik hanya seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Dari anak kita Cika, kepada Cika kita silakan. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With
I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Terima kasih untuk pujiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Engkau senantiasa memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami boleh menjalani seluruh kegiatan kami, aktivitas kami dengan baik. Tuhan juga mengaruniakan waktu yang indah bagi kami untuk berkumpul bersama di tempat ini, dan kami menaikkan pujian, kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih kepadamu. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Kebenaran firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik. Kami dapat merenungkannya, dan pesan firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu yang telah siap menyambut firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira dan beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin, firman Tuhan. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-27, dan Wahyu pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, "Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku,
mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis; dasar yang kedua, batu nilam; dasar yang ketiga, batu mira; dasar yang keempat, batu samrud; dasar yang kelima, batu unam; dasar yang keenam, batu sardis; dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka; yang kedelapan, batu beril; yang kesembilan, batu krisolit; yang kesepuluh, batu krisopras; yang ke-11, batu laswardi; dan yang ke-12, batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, seperti pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak puas. Aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengarkan pada malam ini. Amin. Kure sumanga puang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa indah dalam kehidupan kita. Ini minggu adalah minggu terakhir di bulan Mei. Sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu baik dalam kehidupan kita. Saat ini saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menyeberanglah dan tolonglah kami. Lamban komi mai untunduikan. Menyeberanglah dan tolonglah kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, masa kini tidak asing lagi bagi kita memakai GPS. Sudah biasa tahu itu ya. Saya kira di Rantepao ini di Makale kita selalu memakai GPS ke alamat yang belum kita ketahui. Kadang-kala kita kirim GPS. Kadang-kala kita tanya, "Sherlock ya, saya belum tahu alamatnya. Tolong di Sherlock." Ya. GPS itu Global Positioning System. Artinya adalah sistem penentu posisi global. Di mana kita berada, di rumah mana kita berada bisa diketahui. Jadi sekali lagi fungsinya menunjukkan lokasi seseorang atau benda di permukaan bumi. Nah, itu melalui satelit ya, dia bisa tahu di mana kita berada. Nah saudara-saudara, saat kita menggunakan GPS, kadangkala kita sudah yakin jalan yang kita ambil benar. Tapi tiba-tiba GPS berkata putar balik atau ganti arah. Itu biasa terjadi kan begitu. Kita sudah tahu ini pasti jalannya ke sini, tapi ada suara dari handphone kita putar balik atau ganti arah. Mungkin ada yang kesal, tapi setelah mengikuti arah baru itu ternyata kita sampai lebih cepat, atau bisa jadi kita menghindari
kemacetan. Oh, di sini ada titik macetnya. Oh, ternyata kita bisa terhindar dengan arah yang disebut oleh GPS. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan Paulus. Yang dalam bacaan kita mau ke Asia, tapi kemudian Tuhan punya rencana yang berbeda. Bukan harus ke Asia, tetapi harus ke tempat lain. Kalau dalam bacaan kita itu disuruh ke Makedonia. Apa yang mau dikatakan dari bagian firman Tuhan ini? Kalau melihat bacaan ini, maka yang pertama yang kita mau pahami, bagaimana Tuhan mau mengarahkan Paulus atau mau mengarahkan kehidupan kita dengan panggilan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Tidak ada yang tidak kenal dengan Paulus, sebelumnya bernama Saulus. Yang kemudian dia bertobat, lalu kemudian dia menjadi pekabar Injil yang sangat terkenal. Dan setelah melalui sebuah persidangan, lalu kemudian bacaan kita mengatakan ada kerinduan Paulus untuk mengadakan perkunjungan ke jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Dalam perjalanannya itu dia ingin menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem. Jadi ingin menyampaikan sebuah keputusan-keputusan yang sudah dipercakapkan bersama. Kenapa itu dilakukan, saudara-saudara? Supaya jemaat-jemaat itu menuruti apa yang sudah menjadi kesepakatan. Saya kira di mana-mana itu terjadi. Mau dalam organisasi, kalau sudah dibicarakan bersama, ini mesti disosialisasikan supaya diikuti. Mau dalam lingkungan pemerintahan, hal seperti itu terjadi. Juga dalam lingkungan gereja. Satu keputusan yang disepakati bersama ini harus disampaikan, disosialisasikan supaya diikuti oleh semua orang. Sekali lagi awalnya saudara-saudara Paulus ingin pergi ke Asia dan Bitinia. Tapi kemudian Roh Kudus mencegah. Jangan ke situ. Lalu Paulus diarahkan ke tempat yang lain. Ini mau mengatakan, mau menunjukkan bahwa bukan semua niat baik yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan sama dengan yang Tuhan kehendaki, tidak. Kita sesungguhnya dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus melihat hal-hal di mana tuntunan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan seperti yang dikatakan, visi untuk menyeberang ke Makedonia ini adalah panggilan Tuhan untuk pergi ke tempat yang belum dijangkau. Ya, menarik untuk melihat di sini ada ungkapan menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Jadi untuk pergi ke sana, ke tempat yang sama sekali belum pernah dijangkau, tapi harus dijangkau. Sehingga kita mau mengatakan begini, Tuhan mau memanggil kita, saudara-saudara. Kadangkala kita sudah berada di tempat yang nyaman. Paulus merasa dia sudah harus ke sana. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Kadangkala kita sudah berada di posisi ini, saya sudah nyaman. Saya sudah berada di tempat yang baik. Saya sudah merasa nyaman bersama keluarga. Nyaman berada di lingkungan di mana saya berada. Tapi ingat, Tuhan mau memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman. Kita diajak untuk keluar dari keadaan itu, untuk lebih banyak lagi mengetahui keadaan di luar sana. Untuk melihat keadaan budaya, waktu yang berbeda, situasi yang berbeda. Atau bahkan kita dipanggil oleh Tuhan untuk melihat di sana ada orang-orang yang berteriak untuk minta tolong. Bisa jadi di sana ada yang berteriak minta tolong.
karena membutuhkan perlindungan. Bisa jadi di sana ada anak muda yang berteriak minta tolong ingin menyelesaikan studinya, tetapi dalam hal keuangan terbatas. Bisa jadi di luar sana, atau mungkin ada di sekitar kita juga yang merindukan kasih sayang, berteriak untuk diberi kasih sayang. Lalu kemudian kita acuh dengan keadaan itu dan membiarkan mereka berteriak, sehingga mereka mencari kasih sayang di tempat lain yang bisa menghancurkan kehidupannya. Bisa jadi ada juga yang putus cinta lalu kemudian merasa harusnya diberi kasih sayang yang banyak oleh keluarga karena dia mengalami problem dengan temannya. Tapi kemudian kita tidak mau tahu dengan keadaan itu karena kesibukan pekerjaan, karena deadline waktu dari tanggung jawab yang harus diselesaikan, sehingga pada akhirnya banyak yang pergi menyelesaikan kehidupannya dengan cara yang singkat. Saudara, ada banyak situasi-situasi di mana perlu perhatian bagi kita. Mari melihat bahwa jangan berada di zona yang nyaman. Paulus sendiri, saudara-saudara, dipanggil untuk keluar ke tempat di mana ada teriakan memohon, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Di sana ada kerinduan untuk diperhatikan. Ada kerinduan bagi kita untuk memperhatikan lingkungan di mana kita berada. Sama dalam Yohanes tadi ya, bagaimana Tuhan Yesus melihat ada orang yang sakit berpuluh-puluh tahun dan ingin sembuh. Tidak mungkin dia turun ke kolam itu. Akhirnya hati Yesus tergerak. Kamu mau sembuh ya? Jelas dia mau. Tapi begitu air bergejolak tidak bisa dia turun karena keterbatasan kondisinya yang terbatas. Lalu Tuhan tergerak hatinya dan menyembuhkan. Ini panggilan bagi kita, jangan nyaman dengan keadaan tetapi lihat lingkungan di mana kita berada. Selanjutnya saudara-saudara dikatakan bahwa setelah penglihatan itu maka mereka kemudian langsung bersiap untuk berangkat. Begitu mereka melihat penglihatan itu, Paulus melihat penglihatan itu, maka dia dengan Timotius dan beberapa yang lain lalu kemudian cepat berangkat, merespon dengan cepat. Iman mereka langsung memperlihatkan sebuah kesediaan untuk melakukan tindakan yang tepat. Ini mau mengatakan Paulus dan rekan-rekannya memahami panggilan yang datang pada dirinya. Tidak menunda lagi, tidak menunggu lagi harus dibicarakan. Tidak perlu lagi ada percakapan, debat. Tidak. Tapi langsung ada tindakan. Tindakan itu adalah tindakan kasih. Minggu lalu kita sudah bicara tentang itu ya. Perintah baru. Bagaimana kita berusaha untuk langsung menunjukkan sikap bahwa ini harus direspon dengan cara yang tepat. Ada banyak orang menanti, ada banyak jiwa-jiwa yang menunggu, ada banyak cinta kasih yang ingin supaya kita gapai. Nah, ini mesti kita lihat saudara-saudara. Jadi jangan katakan tangnya ya tawaki toh. Ya tu zaman na ya nepena, zaman na ya pandita. Di tiro mojo saade banuanta kita lihat di sekitar kita, kasihan mereka. Lalu kita katakan tunggu gerakan pemerintah, tunggu gerakan gereja. Tidak. Jangan lagi mengatakan begitu. Tetapi ayo, apa yang mesti kita buat? Apa yang kita lakukan? Apakah menyampaikan kepada pemerintah, menyampaikan kepada gereja, atau menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apa yang kita mesti lakukan ketika ada teriakan minta tolong, ketika ada teriakan bantu kami? Kita harus bergerak dengan cepat, saudara-saudara. Dan kemudian diperlihatkan bagaimana ketaatan yang terjadi. Begitu Paulus dan teman-temannya bergerak, mereka taat kepada penglihatan yang menyuruh mereka ke Makedonia. Mereka lakukan itu, saudara-saudara, mendengar suara itu. Dan ternyata di sana apa yang terjadi? Bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia.
Paulus memberitakan Injil di Makedonia. Paulus menyampaikan kabar sukacita. Lydia yang memperhatikannya dengan sungguh, Lydia yang menyambutnya dengan sukacita. Hatinya lalu terbuka, hatinya kemudian dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan dia senang dengan kabar sukacita. Tuhan bekerja. Dan apa yang terjadi? Lydia dan seisi rumahnya percaya. Lalu mengatakan, ini kami, baptislah kami. Hasil daripada mendengar kabar sukacita, hasil dari mendengar Injil, hasil dari mendengar suara Tuhan. Ini buah pelayanan yang memperlihatkan ketaatan. Saya mau katakan saudara-saudara, apakah kita juga taat untuk mendengarkan firman? Jangan sampai kita hanya mendengarkan firman sesaat, sesudah itu dilupakan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan sampai kita hanya men-share saja. Ini banyak ya, setiap hari orang kadang-kala share renungan harian, orang kadang-kala share bacaan-bacaan, di-share lalu kemudian dia sendiri tidak mengimani firman itu. Coba buka di WA kita berapa grup yang setiap hari mengirimkan kita renungan, atau ambil dari YouTube lalu kemudian kirim. Ya, berapa banyak itu yang kita lakukan. Tapi apakah setiap orang yang men-share juga mengimani? Jangan-jangan hanya mau menyampaikan pada orang lain lalu tidak mengimani. Yang seharusnya bagi kita yang selalu mendengarkan firman, setiap saat mendengar firman, entah lewat renungan yang kita baca atau kita dengarkan, atau kita dengarkan lewat khotbah-khotbah yang ada, yang seharusnya itu lebih dahulu menjiwai kita, membuat hati kita terbuka. Karena ketika firman itu datang, ini menyejukkan hati kita. Ketika firman itu datang, itu memberikan damai sejahtera. Maka kita punya pikiran yang positif. Maka kita bertindak lebih bijaksana. Maka kita punya hati yang dipenuhi dengan kelemah lembutan dari firman. Sehingga yang keluar dari sikap kita adalah sikap yang penuh dengan hikmat Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita men-share sesuatu firman Tuhan, lalu setiap hari kita penuh dengan keangkuhan, kemarahan, itu firman tidak ada dalam diri kita. Saudara, di luar sana ada Lydia-Lydia lain yang menantikan kabar sukacita dari kita. Yang mau melihat bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Penggauranta, buangan kadanta, tengkakede, tak lanatiro tahu. Bisakah itu menjadi sebuah tindakan memberitakan Injil dalam seluruh hidup kita? Kalau Injil sudah datang, maka Injil itu menguasai hidup kita sehingga kita membawa terang Injil itu di sekitar lingkungan kita, di mana kita berada, sehingga Injil itu bersungguh-sungguh menjadi sukacita bagi setiap orang. Tetapi kemudian bagian akhir, saudara-saudara, tidak mudah untuk melayani. Dalam bacaan kita dikatakan diperhadapkan dengan tantangan. Ya, ada berhala-berhala, ya. Ada orang-orang yang mau menghancurkan pemberitaan Injil. Ada petenun. Ini gangguan-gangguan dari roh jahat yang mencoba menghancurkan setiap kali kabar sukacita itu datang. Tapi tindakan yang diperlihatkan oleh Paulus dia hadapi dengan kuasa dan otoritas dalam nama Yesus. Itu juga yang harus menjadi pegangan bagi kita. Kalau kita ingin hidup setia kepada Tuhan, lalu kita diperhadapkan dengan tantangan, saudara, datang kembali pada Tuhan. Tuhan, aku ingin setia selalu padamu. Tapi ini tantangannya besar. Ya Roh Kudus, kuatkan hatiku agar tetap setia. Kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus tapi kemudian pergumulannya berat, saudara-saudara, jangan lari dari pergumulan itu. Tapi orang yang mau sukses adalah dia stay. Dia tinggal di dalam pergumulan itu. Dia meyakini bahwa dia akan bisa melewatinya dalam kekuatan Tuhan. Karena kita tidak akan hancur di hadapan Tuhan, tidak. Kita tidak akan sampai tergeletak.
Tetapi ketika pergumulan itu ada, di situ juga Tuhan bersama dengan kita. Maka kita harus kuat menghadapinya. Tapi bukan untuk diri kita sendiri ya. Kita belajar juga melihat bahwa di luar sana, di sekitar kita ada juga teriakan-teriakan yang juga mungkin diperhadapkan dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang diperhadapkan dengan roh jahat, yang diperhadapkan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan karena itu kita pun juga harus mengatakan, Tuhan pasti memenangkanmu dalam otoritasnya, dalam kuasanya. Tuhan pasti memampukanmu melewatinya karena cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita sama-sama boleh menyaksikan roh Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah jemaat Rantai Pau yang sama-sama kita sayangi ini. Kenapa saudara-saudara? Karena jemaat ini boleh berumur 110 tahun. Itu 1 abad lebih sudah dilewati. Sudah ada di Tanah Toraja ini. Dan ini menjadi cikal bakal di mana Injil disebarkan di mana-mana. Dari sinilah pemberitaan Injil sampai di banyak tempat. 110 tahun pada hari Jumat, puncak daripada perayaan hari ulang tahun Jemaat Rantai Pau, kita mau belajar bersama melihat luar biasa kasih sayang Tuhan bagi jemaat, bagi kita semua. Karena ternyata kabar sukacita itu dibawa oleh orang-orang dari Belanda datang ke sini. Kita tidak punya hubungan darah dengan mereka, tetapi ada teriakan supaya mereka ini datang ke Tanah Toraja, supaya orang-orang Belanda itu datang memberitakan Injil. Ada teriakan dari sini minta tolong dan mereka datang, lalu kemudian mereka menyampaikan bahwa hanya di dalam Yesus ada sukacita, ada keselamatan. Dan itulah yang kita nikmati sampai sekarang, 110 tahun. Kasih Tuhan sungguh indah. Maka yang kita buat adalah kita bersyukur untuk semuanya ini. Kita memuliakan namanya. Kita mengagungkan kebesaran kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kita pun juga tidak berhenti sampai di sini, tetapi lihatlah, banyak hal yang harus kita kerjakan, banyak tanggung jawab yang harus kita buat. Dan karena itu teruslah berbuat. Dengarkan teriakan-teriakan minta tolong yang memohon kehadiran kita. Lihatlah ada Lydia-Lydia lain yang sungguh-sungguh siap menyambut firman Tuhan. Karena itu beritakanlah firman Tuhan dalam seluruh hidupmu, lewat tindakanmu, lewat sikapmu, sehingga banyak orang akan menyambut Injil dan banyak orang tersentuh, dan mereka pun juga boleh hidup dengan penuh sukacita. Kita berbahagia untuk ulang tahun jemaat ini 110 tahun. Teruslah berdoa, teruslah bertindak, berbuat yang baik untuk masa depan gereja Tuhan. Dan mari bersama-sama kita mengatakan bahwa syukur padamu Tuhan, hanya dengan pimpinan dan kasih-Mu kita boleh tetap menikmati kebaikan-Nya sampai saat ini. Roh Kudus mengantar kita, menguatkan kita untuk memberlakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, dalam saat teduh ini mari bersama-sama kita dengarkan pujian dari paduan suara kelompok 4 Jemaat Rantai Pau dengan pujian judul Ku Ucap Syukur.
Saat ini kita akan masuk acara simbolisasi HUT 110 tahun Jemaat Rantepao. Jadi sudah lebih 1 abad lamanya usia kita, usia Jemaat Rantepao pada saat ini. Dan untuk acara simbolisasi HUT 110 tahun Jemaat Rantepao, dipersilakan pada Ibu memandu. Shalom. Ya, puji Tuhan bahwa hari ini kita akan merayakan HUT 110 Jemaat Rantepao. Untuk berdiri bersama saya di tempat ini dengan kasih, saya mengundang Ibu Pendeta Rita. Mewakili OGIG, saya mengundang yang pertama dari Persekutuan Lansia akan diwakili oleh Ibu Nelly Paresa. Dengan hormat silahkan ke depan. Dari PKB Bapak Markus Rante Tondok, dengan hormat saya persilahkan ke depan Bapak. Kita akan sama-sama meniup lilin bersama. Silahkan Bapak, Ibu. Dari PWGT Ibu Damaris Rumambo. Mewakili Sekolah Minggu Adik Tristan, silahkan ke depan. Dan mewakili PPGT Adik Jessica. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Jemaat Rantepao, tapi ada yel-yel kita. Kalau saya bilang HUT Jemaat Rantepao, semua bilang 110, ya. Ya, kita kasih contoh dulu. HUT Jemaat Rantepao 110. Kalau saya bilang 110, semua bilang di sebelah kanannya Tuhan besertamu, ya. HUT 110, HUT Jemaat Rantepao 110. Oke, terima kasih. Silahkan berdiri Bapak Ibu semua, kita akan menyanyikan Happy Birthday untuk Jemaat Rantepao. Besertamu. Kita akan masuk dalam tiup lilinnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, silakan maju, hitungan 1 dan sampai 3. Ayo kita melingkar semua sini, kita tiup bersama ya.
Mungkin di apa ya, ditepuk saja ya. Depan 1, 2, 3. Oke, kita kasih aplaus sama-sama jemaat Rantai Pao. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk dalam acara potong kue. Sekali lagi kita nyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Belum Bu? Birthday to you. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday. Bantu sekalian bantu. Birthday to you. Oke, kita masuk dalam potongan kue dengan penuh kasih. Ibu Pendeta menyiapkan kue ulang tahun untuk dibagikan ke OIG bersama Bunda Ical. Yang pertama akan diberikan kepada orang tua kita terkasih. Ya, mungkin bisa dibantu. Pertama kita berikan kepada orang tua kita mewakili lansia, Ibu Nelly Paresa. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Selanjutnya diberikan mewakili PKB, Bapak Markus Rantai Tondo. Mewakili PWGT, Ibu Damaris Lumambo. Mewakili SMGT, Sau Adik Kristan. Dan mewakili PPGT, Adik Jessica. HUT Jemaat Rantai Pao 110 Tuhan besertamu. Ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Lagunya bersyukur kepada Tuhan ya. Oke, kita bertepuk tangan semua. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Rantai Pao 110 Tuhan besertamu. Terima kasih, demikian acara simbolisasi kita. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit dan sementara dalam pemulihan di rumah. Ada Opa Dea di Makassar, ada Nenek Wandi di Rembon, ada Ibu Yulianti Palamba, Mama Lola di rumah, ada Ibu Emi Talesang di Jakarta, ada Oma Deven di Asrama Kodim, ada Ibu Marta Rura Banggalino di Makassar, ada Ibu Sari Basongan di rumah, Bapak Yohanes Limbong di rumah, Bapak Laberti Noverdik Panggua di rumah, ada anak kekasih Liora Pandin Palik di Rumah Sakit Elim, ada Bapak Pendeta Yonatan Mangolo di Rumah Sakit Elim, Bapak Simon Pamian di Makassar, Bapak Julianus Palamba, kita terus doakan agar dapat ditemukan. Kemudian ada Bapak Jova, anak Jova dan Joan pemulihan di rumah di Jakarta. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berbahagia karena Tuhan memberi waktu untuk beribadah memuliakan nama-Mu.
Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang kami dengarkan, Engkau meteraikan dalam hati kami semua. Roh Kudus tuntun kami agar kami dapat memberlakukan firman-Mu dengan baik. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia karena jemaat-Mu Tuhan, jemaat Rantepao, boleh berusia 110 tahun. Luar biasa perjalanan kehidupan di tempat ini, perjalanan iman jemaat-Mu sehingga berada pada usia 110 tahun. Ada banyak pemberitaan Injil yang dilakukan, karena itu Tuhan kami percaya Tuhan akan terus memberkati jemaat ini agar terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dan jemaat ini akan menjadi jemaat yang memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan akan bersama dengan kami. Kami membawa dalam doa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir dalam hidup mereka, Engkau sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan menguatkan kami sehingga dalam segala pergumulan yang kami hadapi, kami boleh melewatinya dalam kekuatan iman bersama dengan Kristus Tuhan kami. Juga Engkau Tuhan memberkati sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami, para orang tua kami yang dalam usia indah. Biarlah mereka selalu sehat dan bahagia di dalam Kristus. Juga kami membawa dalam kasih-Mu untuk pelayanan seminggu ke depan. Tuhan pakai kami untuk terus melayani dengan baik. Juga kami serahkan dalam kasih-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan yang terus menjalani usaha, pekerjaan atau pendidikan, anak-anak dalam pertumbuhan. Tuhan berkati kami sekalian. Kami juga menyerahkan dalam kasih-Mu Tuhan untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Martina Rising, keluarga almarhum Ambun Palulungan. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka sekalian. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, TNI, Polri, para dokter, tenaga medis, pengerja gereja, para guru, petani, buruh, pedagang, dan seterusnya. Tuhan hadir, pakai mereka semua untuk menjalankan tanggung jawab dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, sehingga mereka sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan dengan baik, menegakkan kebenaran dan keadilan. Engkau menyertai kami semua yang hadir malam ini. Biarlah kami tetap kuat dalam Kristus, kami bersukacita dalam kasih-Mu, dan Tuhan tuntun kami ketika kami pulang sebentar, tiba dengan selamat. Dimanapun kami berada, kami percaya Sang Gembala Agung Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur dan sembah kami. Kami bawa semua pengharapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar gereja berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dengan sikap berdiri. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Dan kegelapan membuat
saudara-saudara, bukalah hatimu dan siap sedialah dipakai Allah dalam misinya. Beranilah menyeberangi batas kenyamanan dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita atas selesainya ibadah dan berakhirnya ibadah kita pada hari ini, kita angkat pujian syukur kepada Tuhan dari PKJ 282 ayat 1 dan 2. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Bersyukurlah kepada Tuhan. Majelis Gereja yang bertugas pada saat ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompatkanmu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
memuji Sang Raja di atas gunung.